Pasar otomotif di Indonesia kini semakin ramai. Banyak sekali pilihan mobil baru yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dulu, kita mungkin hanya mengenal mobil dari Jepang, Korea, atau Eropa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, ada pemain baru yang datang dengan sangat kuat. Pemain baru ini adalah mobil-mobil dari Cina. Kehadiran mereka berhasil menarik perhatian banyak orang. Mobil-mobil ini datang dengan desain yang modern dan fitur yang canggih. Tentu saja, hal ini membuat banyak calon pembeli menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang produk-produk baru tersebut. Kejutan terbesar yang dibawa oleh mobil Cina bukanlah hanya desain atau fiturnya. Faktor yang paling membuat heboh adalah harganya. Ya, harga mobil Cina seringkali jauh lebih murah dibandingkan mobil sejenis dari merek lain. Perbedaan harga ini bisa sangat signifikan. Hal ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa bisa begitu murah? Apakah kualitasnya bagus? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul di benak konsumen. Fenomena ini mengubah cara pandang kita terhadap persaingan di industri otomotif nasional, yang sudah lama didominasi oleh merek-merek tertentu. Merek-merek seperti Wuling, DFSK, dan yang lebih baru seperti Chery atau MG, mulai sering kita lihat di jalanan. Mereka tidak lagi menjadi pemandangan yang aneh. Dulu, mungkin ada sedikit keraguan terhadap produk dari Cina. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Mereka membuktikan diri dengan menawarkan produk yang tidak bisa dianggap remeh. Mobil-mobil ini tidak hanya murah, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi yang tidak kalah dengan pesaingnya. Pertumbuhan pesat ini menandakan babak baru dalam sejarah otomotif di tanah air. Penerimaan pasar yang positif ini didukung oleh strategi yang cerdas dari para produsen. Mereka tidak hanya menjual mobil, tetapi juga membangun jaringan dealer dan bengkel resmi. Ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang baik menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Mereka mengerti bahwa membeli mobil adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan layanan setelah pembelian menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, mobil Cina secara perlahan tapi pasti berhasil merebut hati sebagian konsumen otomotif di Indonesia. Pinabagda sa Farading lebih selamat. Salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana produsen Cina bisa menekan harga jual mobil mereka. Jawaban utamanya terletak pada biaya produksi yang sangat efisien. Di negara asalnya, Cina memiliki rantai pasokan komponen yang sangat besar dan matang. Mereka bisa memproduksi hampir semua bagian mobil di dalam negeri, mulai dari baja, plastik, hingga komponen elektronik yang rumit. Hal ini memotong biaya impor komponen dari negara lain. Selain itu, skala produksi pabrik mereka sangat masif, sehingga biaya per unit mobil menjadi jauh lebih rendah. Ini adalah keuntungan besar yang sulit ditandingi oleh produsen dari negara lain. Faktor penting lainnya adalah dukungan penuh dari pemerintah Cina. Pemerintah di sana memberikan banyak sekali insentif untuk industri otomotif. Dukungan ini bisa berupa keringanan pajak, subsidi untuk penelitian dan pengembangan teknologi, serta kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal. Tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan otomotif lokal agar bisa bersaing di panggung global. Dengan bantuan pemerintah yang kuat ini, perusahaan mobil dapat berinvestasi besar-besaran dalam teknologi baru dan ekspansi pabrik tanpa terlalu khawatir soal risiko finansial yang besar, yang pada akhirnya membuat harga jual produknya lebih kompetitif. Inovasi teknologi juga memegang peranan krusial. Produsen mobil Cina sangat cepat dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, terutama untuk mobil listrik. Mereka berinvestasi besar dalam penelitian baterai dan perangkat lunak. Dengan menguasai teknologi kunci ini sendiri, mereka tidak perlu membayar lisensi yang mahal kepada perusahaan lain. Mereka juga pintar dalam membuat fitur-fitur canggih dengan biaya yang lebih murah. Misalnya, fitur perintah suara atau layar sentuh besar yang dulu hanya ada di mobil mewah, kini bisa kita temukan di mobil Cina dengan harga yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Terakhir, strategi pemasaran mereka juga berbeda. Mereka berani masuk ke segmen pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Mereka fokus untuk memberikan nilai lebih bagi uang yang dikeluarkan konsumen, atau value for money. Dengan harga yang lebih rendah, konsumen bisa mendapatkan mobil dengan ukuran lebih besar atau fitur lebih lengkap, dibandingkan jika membeli mobil merek lain di rentang harga yang sama.
Strategi ini terbukti sangat efektif untuk menarik pembeli pertama atau keluarga muda yang memiliki anggaran terbatas, tetapi membutuhkan mobil yang fungsional dan modern untuk kegiatan sehari-hari. Salah satu contoh paling sukses adalah Wuling. Merek ini masuk ke Indonesia dan langsung menggebrak pasar dengan Wuling Convero, sebuah mobil MPV keluarga. Harganya yang saat itu sangat mengejutkan membuat banyak orang menoleh. Wuling Convero menawarkan kabin yang sangat luas dan fitur yang cukup lengkap dengan harga setara mobil LCGC atau Low Cost Green Car. Strategi ini berhasil. Setelah itu, mereka meluncurkan Wuling Almas, sebuah SUV canggih dengan fitur perintah suara berbahasa Indonesia yang pertama, yaitu WIND atau Wuling Indonesian Command, yang kembali membuat heboh pasar otomotif. Merek lain yang juga populer adalah DFSK atau Dongfeng Sokon. Mereka fokus pada segmen SUV dan kendaraan komersial. Salah satu model andalan mereka adalah DFSK Glory V40. SUV ini menawarkan 7 tempat duduk dengan desain yang gagah dan harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Sama seperti Wuling, DFSK juga membangun pabrik di Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menggarap pasar tanah air. Dengan memiliki pabrik lokal, mereka bisa lebih menekan biaya produksi dan logistik, sehingga harga jual kepada konsumen bisa tetap terjangkau dan menarik. Belakangan, muncul lagi merek-merek baru yang tidak kalah menarik. Chery misalnya, kembali ke Indonesia dengan produk-produk SUV premium seperti Chery Tiggo Series. Meskipun diposisikan lebih premium, harga yang ditawarkan tetap sangat kompetitif jika dibandingkan dengan rival sekelasnya dari Jepang atau Korea. Mereka menawarkan desain yang mewah, kualitas interior yang baik, dan garansi mesin yang sangat panjang. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan konsumen, dan menunjukkan bahwa kualitas mobil Cina telah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Kita juga tidak boleh melupakan MG, atau Morris Garages. Meskipun merupakan merek asal Inggris, kini MG berada di bawah kepemilikan perusahaan raksasa Cina, SIC Motor. MG hadir di Indonesia dengan model-model seperti MG ZS dan MG HS. Keduanya adalah SUV dengan desain sporty khas Eropa tetapi ditawarkan dengan harga ala Asia. Kehadiran model-model ini semakin menambah pilihan bagi konsumen yang menginginkan mobil dengan tampilan berbeda namun tetap ramah di kantong. Keberhasilan merek-merek ini membuktikan bahwa mobil Cina bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat. Kehadiran mobil-mobil Cina dengan harga yang lebih murah, memberikan dampak positif yang sangat besar bagi konsumen di Indonesia. Manfaat yang paling terasa adalah konsumen jadi punya lebih banyak pilihan. Dulu, pilihan di segmen harga tertentu mungkin sangat terbatas. Sekarang, dengan anggaran yang sama, konsumen bisa membandingkan beberapa merek dan model. Mereka bisa memilih mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan dan selera. Entah itu dari sisi ukuran, fitur, maupun desain. Persaingan yang meningkat ini memaksa semua merek untuk berlomba-lomba memberikan penawaran terbaik bagi para calon pembelinya. Selain itu, fenomena ini secara tidak langsung memaksa merek-merek lama yang sudah mapan untuk ikut berbenah. Mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menjual produk dengan harga tinggi tanpa memberikan inovasi yang sepadan. Untuk bisa bersaing, mereka harus mulai mempertimbangkan ulang strategi harga mereka. Mereka juga terdorong untuk menambah lebih banyak fitur pada produk-produk baru mereka agar tidak kalah menarik. Pada akhirnya, konsumenlah yang diuntungkan. Kita bisa mendapatkan mobil dengan teknologi lebih canggih dan fitur lebih lengkap dengan harga yang lebih masuk akal dari berbagai merek. Peluang lain bagi konsumen adalah kemudahan untuk memiliki mobil pertama. Bagi banyak keluarga di Indonesia, membeli mobil adalah sebuah impian besar. Harga mobil yang cenderung mahal seringkali menjadi penghalang utama. Dengan adanya pilihan mobil Cina yang lebih terjangkau, impian tersebut kini menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Keluarga muda atau para pekerja yang baru memulai karir, kini memiliki opsi yang realistis untuk membeli kendaraan roda 4 yang aman dan nyaman untuk menunjang mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari. Sebagai kesimpulan, persaingan harga yang dipicu oleh mobil Cina adalah sebuah peluang emas bagi kita sebagai konsumen. Ini bukan lagi soal mobil dari negara mana yang terbaik, tetapi mobil mana yang memberikan nilai paling optimal untuk uang yang kita keluarkan. Harga yang lebih murah tidak selalu berarti kualitas yang buruk.
Produsen Cina telah membuktikan bahwa mereka bisa membuat mobil berkualitas dengan harga yang kompetitif, berkat efisiensi produksi, inovasi, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, mari kita lihat situasi ini sebagai sebuah keuntungan yang membuat pasar otomotif Indonesia menjadi lebih dinamis dan lebih berpihak kepada konsumen.